Pak? Kami juga bingung. Bukan sengaja. Penyediaan barang seperti ini, tunggu kalau mereka butuh, baru buka. Ya pembatasan gerak masyarakat kemarin yang sempat dilakukan oleh Polda Jambi itu dari sisi kami pun sia-sia rasanya. Karyawan tetap saya suruh masuk, tetap produksi di dalam, cuman pintu aja yang ditutup. Tapi tidak lagi ada peningkatan. Nah, apa solusinya? Menurut saya solusinya adalah kita pemerintah betul kota harus mengeluarkan perwako. Di sana diatur betul mana yang boleh, mana yang tidak. Tokoh mana yang boleh tutup, tokoh mana yang boleh tidak, yang boleh buka misalnya. Nah, ini adalah solusi-solusi cerdas. Nah, selanjutnya tentu saja dibutuhkan adalah pengawasan. Pengawasan itu tidak tebang pilih, yang betul-betul hukum, aturan itu ditegakkan kepada siapa saja. Sehingga apa? Masyarakat tidak apatis kemudian. Nah, kalau solusinya adalah misalnya dengan menunjukkan kartu vaksin, maka pelaksanaan vaksin itu juga harus dilakukan secara baik. Baik, kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Jambi 28 TV, apa itu baik, yaitu ketersediaan vaksinnya dan sistem pelaksanaan pemberian vaksinnya. Kita ngelihat tadi di salah satu tempat atau di salah satu mall itu terjadi penumpukan yang luar biasa, kerumunan yang luar biasa. Nah, saya rasa ini tidak boleh terulang lagi. Ya, siapapun silakan saja untuk menyelenggarakan vaksin, tetapi sistemnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan seperti yang kita saksikan sebagai prolog tadi. Nah, saya rasa hal-hal yang seperti inilah kemudian yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota. Dan sekali lagi kita sangat berharap pemerintah kota betul-betul memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan ini, dimulai dari ekonomi, kondisi psikologi. Kalau perlu kita harus ada pendampingan. Ya, kita hari ini masih, saya rasa penanganan terhadap masyarakat terhadap dampak terhadap pandemi ini masih sangat minim, saya rasa, ya. Nah, saya rasa itu Mas Sidik yang perlu saya sampaikan di waktu yang singkat ini, biar tidak terlalu panjang. Saya rasa mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bahren. Beliau merupakan salah satu akademisi di UIN STS Jambi, dan di Jambi dikenal sebagai salah satu pengamat bagi politik dan sosial. Dan langsung saja kita akan coba menyapa teman kita ini, senior saya di kampus ini. Beliau ada Bang Akbar Robani. Beliau ini yang memang merasakan betul instruksi itu harus ditutup, rukunya ya harus ditutup. Nah, mungkin kita ingin dengar cerita beliau kurang lebih 8 menit. Kira-kira apa Bang ngerasa menutup itu ruko, dan saya yakin kawan-kawan sekolega dari Bang Akbar Robani selaku Ansel Production, beliau ownernya, itu tentu memiliki implikasi yang serius di perusahaannya. Silakan Bang Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ya. Terima kasih Sidik atas undangannya untuk hadir di Zoom malam ini. Langsung aja singkat, bahwa kalau kita dari UMKM, usaha-usaha seperti saya sendiri yang percetakan. Nah, kalau telah mendapatkan instruksi itu memang termasuk kategori yang harus ditutup. Dalam artian tidak tanpa aktivitas di toko. Namun sebenarnya kami tetap buka. Karyawan tetap saya suruh masuk, tetap produksi di dalam, cuman pintu aja yang ditutup. Terima online. Jadi biasanya menuntut semua usaha itu harus online. Jadi selama ini kan kita bagi dua nih, offline ada, online ada. Namun selama PPKM ini ya solusinya 100% online. Kalaupun ada yang mau datang, ya tetap kita buka sedikit, kasih kartu nama, kita kasih info nomor HP, ya lanjut aja via WA. Kita tidak mau ada penggerebekan dadakan, toko denda lagi, heboh-heboh lagi kan. Karena memang seantero lorong toko kita itu banyak laundry. Nah, laundry itu juga termasuk yang disebutkan dilarang. Dan itu
saya akuin teman UMKM saya lain juga sama percetakan, usaha lain masih malu-malu kucing istilahnya selama PPKM ini. Istilahnya tuh dia tutup, tapi buka dikit, janjian COD di jalan. Ya kalau gitu sejauh ini kami kayak gitu kami terapin seminggu ini. Termasuk admin saya juga kan janjian dulu, buka pintu dikit, ambil, selesai. Jadi intinya solusi yang selama ini seminggu ini kami jalani tetap buka. Cuman tutup dalam hal tidak menerima offline operasional langsung ke toko. Kalau yang kuliner kan jelas nih, resto tetap boleh buka, cuman take away. Kalau kami take away-nya seperti itu, order tetap online, tinggal ngambil ke info kan bisa dikirim pakai ojol ataupun janjian di mana gitu. Nah, itu toko saya sendiri. Nah, kalau dari PPKM secara keseluruhan memang kalau dampak seperti sama Pak Bahren tadi hingga sampai pemecatan mungkin alhamdulillah toko saya tidak, alhamdulillah. Bahkan ketika masa-masa awal Covid kemarin tidak sampai pemecatan, mungkin hanya ada penyesuaian gaji aja dulu. Tapi kalau seminggu ini insya Allah alhamdulillah tidak ngaruh begitu besar, cuman memang nampak pengaruhnya. Seharusnya ada dua sumber rezeki nih, offline jalan, online jalan, sekarang yang offline hilang. Saya nanya admin, ada nggak ini? Ada sih bang, cuma pelunasan, berapa? Waduh, nggak nyampe, 500.000 nggak nyampe, kadang hanya berapa ratus ribu lah, sejuta pun nggak nyampe. Tapi kalau online tetap jalan. Tapi kan perbandingan begini, ketika normal, online-nya ada, offline-nya ada. Kalau sekarang offline-nya mati, hanya online. Nah, gitu aja yang memang perbedaan. Dan perbedaan yang kedua, kita kan, saya masih bisa nih kucing-kucingan. Namun kalau yang di toko pasar, yang memang A1 yang nampak jelas, itu mereka mau tutup nih, tutup total. Nggak bisa kucing-kucingan online kayak gitu, karena ketahuan kalau itu. Nah, dampaknya ke saya, karena saya percetakan dengan konveksi, ada beberapa bahan baku tuh nggak bisa dibeli. Ada minta sablon kresek nih, atau tas, bikin kartu apa gitu. Tempat saya beli bahan baku itu tutup. Nah, saya mau belanja di mana gitu kan? Mau beli dari luar yang PPKM bisa aja, cuman waktu sama budget beda lagi nanti. Intinya toko langganan supplier saya beli itu tutup mereka. Ya, saya mau beli di mana gitu kan? Ya jelas solusinya kalau mereka konsumen itu mau nunggu, saya suruh tunggu kita sampai PPKM kelar ya. Kami tetap produksi Mbak di dalam, Mas. Cuman bahan bakunya nggak ada yang mau bikin gitu. Nggak ada yang mau dibikin. Nah, itu aja sih sebenarnya memang selama PPKM ini ada banyak pengurangan. Tapi alhamdulillah kalau saya pribadi tidak hilang sama sekali. Cuman pengurangan yang memang cukup terasa karena adanya satu lini sumber yang hilang gitu. Dan seminggu saya mikir ya, kalau saya ini alhamdulillah offline jalan, online jalan terus. Saya nggak kebayang kalau teman-teman yang jualan HP di Sipin itu, toko elektronik, yang biasanya orang belanja elektronik itu langsung cash di tempat, berapa pengurangan yang mereka rasakan. Itu aja kepada Sidik, saya sekedar menceritakan PPKM selama seminggu ini, gimana trik-trik jitunya lah, usaha kalian yang gimana dampaknya begitu. Saya kembalikan kepada Sidik. Terima kasih Bang Akbar, salah satu warga Kota Jambi memang concern di bidang UMKM, khususnya di bidang percetakan. Nah, selanjutnya kita juga ingin dengar ini dari NGO kemanusiaan, ada aksi cepat tanggap, dan juga terpantau oleh tim Jambi 28 TV itu melakukan gerakan-gerakan bagi-bagi nasi. Nah, kita ingin tahu selama pandemi, khususnya di seminggu terakhir ini, apa saja aktivitas dari ACT ataupun fenomena apa yang concern oleh ACT untuk dijadikan gerakan-gerakan sosial. Silakan kepada Bang Andika, Branch Manager ACT Jambi. Oke, terima kasih Sidik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kesempatannya. Kami dari ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang memang concern ke kegiatan sosial dan kemanusiaan baik lokal, nasional maupun global. Kalau untuk perhatian selama PPKM, setidaknya selama 1 minggu, itu memang terjadi, kalau kita bilang PPKM penyekatan, pembatasan aktivitas, ya. Tapi
yang sangat disayangkan, ada segmen tertentu yang malah seakan-akan bukan seperti dihilangkan, tapi malah dialihkan. Contoh, seperti penyekatan lalu lintas. Jalan A, B, C ditutup, malah jalan A, B, D, E, F padat banget. Jadi bahkan terjadi bisa dibilang kerumunan di sana. Bahkan kita lihat tadi seperti video yang sudah disampaikan oleh tim Jambi 28, itu memang sebenarnya adalah sesuatu hal yang menurut kita sangat miris kalau misalnya kita lihat. Kita berharap dengan adanya PPKM akan ada penurunan angka positivitas COVID dan segala macamnya, tapi dengan kondisi seperti itu, who knows, kita nggak tahu siapa di antara sekian ratus orang itu yang ternyata menjadi carrier dari virus tersebut, kita nggak tahu. Dalam hal kemanusiaan, dalam seminggu terakhir, kita dari Aksi Cepat Tanggap melaksanakan beberapa program. Program yang kita laksanakan itu sebenarnya adalah program yang rutin kita jalankan, baik itu di hari Jumat khusus atau untuk implementasi program tertentu seperti operasi pangan gratis. Operasi pangan gratis yang kita maksud di sini adalah program yang kita canangkan secara nasional, memang untuk penanganan kondisi masyarakat, fokus ke yang sosial. Saya pernah sempat belanja di salah satu modern trade market yang ada di Jambi, sebutlah Sidik Mart lah namanya. Di sebelah Sidik Mart itu ada ibu-ibu yang berjualan nasi, dan memang betul-betul menerapkan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tidak boleh take away, belanja, beli, bungkus, cabut. Itu. Waktu saya lagi di parkiran itu, ada salah seorang bapak-bapak yang mungkin dia sebagai petugas untuk mengumpulkan donasi dari salah satu panti asuhan. Bu, saya boleh makan di sini nggak? Saya lapar, saya nggak punya tempat, saya numpang makan sebentar aja, setelah itu saya pergi. Si ibu, karena saking takutnya itu dengan yang namanya aturan itu, dan takut akan didenda segala macam, dia tidak mengizinkan si bapak untuk makan di tempat itu. Ya, yang kita lihat adalah si ibu beranggapan kalau semisalnya saya izinkan si bapak ini makan, saya cuma dapat uang 15.000, kalau ketahuan saya didenda sekian, dan dengan konsekuensi yang lain. Banyak hal yang akan jadi pertimbangan oleh si ibu untuk bertransaksi. Memang waktu itu saya perhatikan, karena dia cuma punya etalase kecil, jadi di situ terlihat, padahal udah jam 1 siang, etalasenya itu masih bersih, dan masih tertata seperti baru ditata, mungkin udah ditata, tapi belum ada yang belanja untuk dibungkus. Tapi padahal sudah ada nih customer datang satu untuk makan, tapi nggak boleh makan di tempat dan harus bawa pulang. Akhirnya si bapak ya pergi, nggak jadi belanja di situ, dia akan cari tempat lain. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan pembatasan untuk usaha yang seperti itu, yang seperti dibicarakan oleh Bang Akbar tadi. Mungkin Bang Akbar segmentasinya agak berbeda, akan lebih terimbas kepada mereka yang memang betul-betul jualan nasi kah, jualan gorengan apa yang memang mereka harus tutup dan nggak boleh ada, apalagi yang jualan bakso dan lain-lain. Nah, untuk menyikapi yang seperti itulah adanya program operasi pangan dan operasi makan gratis yang telah diterapkan oleh ACT, dan itu continue kita lakukan. Kalau dalam izin Bang Dika, kalau dalam sepekan itu biasanya berapa ratus atau berapa ribu nasi yang didistribusikan Bang di Kota Jambi, Bang, izin? Ya, kalau untuk yang kegiatan mingguan, fokus di hari, contoh misalnya di hari Jumat, itu ada hampir 300-400 paket makan yang itu sumbernya dari donatur-donatur kita, yang memang udah tahu dengan kegiatan kita, ada yang kegiatan seperti itu, mereka yang akan ngabarin ke kita, Pak, tolong jemput ke tempat kita, ada paket sekian. Nah, itu yang kita carikan siapa penerima manfaatnya. Artinya continue per pekan ya Bang ya? Ya, kalau yang untuk operasi makan gratis itu per pekan, continue. Dan sekarang yang sedang kita galang itu adalah
kita sedang bekerja sama dengan korporasi, UMKM, dan personal yang statusnya selebgram untuk membantu kita menyebarkan informasi soal program operasi pangan gratis untuk bantuan kita ke masyarakat prasejahtera ini supaya bisa lebih masif dan bisa lebih dampaknya lebih luas lah ke masyarakat banyak. Sementara itu dulu, Dik. Terima kasih. Baik, Bang Andika, Branch Manager ACT Jambi, dan kita ke salah satu yang kemarin juga fokus mengkritik salah satu kerumunan ya. Ada Presiden Mahasiswa BMKB Unja, Kurnia Nanda. Sehat, Nanda? Ya, Bang, sehat. Oke, Nan, boleh Nan, refleksi Nanda. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk kita sama-sama mendengar kalau dari perspektif mahasiswa sendiri gimana, karena memang ini terkait dengan salah satu segmen yang memang mobilitasnya tinggi biasanya mahasiswa ini, baik organisasi, kampus, atau hal-hal lain yang memang menjadi aktivitas anak muda, terutama mahasiswa. Silakan, Nanda. Oke, terima kasih Bang, dan juga selamat malam Bang-abang semua, Bang Andika, Bang Bahren, Bang Akbar, dan juga teman-teman semua yang nonton ya. Mungkin yang ada di room Zoom ataupun nanti yang bakal nonton setelah di-share di media Jambi 28 TV. Jadi izin, aku ingin menyampaikan sedikit nih Bang, terkait PPKM ya, dari sisi mahasiswa. Gitu. Nah, dan juga tadi Bang Akbar kan, nyampaikan bahwa pendapatannya berkurang ya, karena pendapatan Bang Akbar juga salah satunya mahasiswa sebenarnya kan. Nah, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tentang masyarakat yang terpaksa tutup tokonya, dan juga masyarakat yang memang harus bergerak menuju kemajuan teknologi secara online gitu. Tapi kan ada juga masyarakat yang memang tidak bisa berjualan secara online, seperti yang mamang-mamang sosis ya, kita pandangan kita ke situ ya, ataupun orang-orang yang jual gorengan gitu, yang memang harus dibuat situ dan dibeli di situ gitu. Nah, kemarin sempat terjadi kerumunan tuh di salah satu mall. Sebenarnya kan 2 mall yang ada di Jambi itu semuanya kan kerumunan itu. Nah, jadi secara penasaran saya sendiri ya, selaku mahasiswa kemarin coba untuk ke kota. Sebenarnya saya sampai nggak sih ke Tugu Kris gitu kan di saat penyekatan seperti ini, dan ternyata dari pandangan kami sebagai mahasiswa, penyekatan ini tidak menghentikan apapun selain toko-toko yang tutup. Itu sih pandangan kami sebagai mahasiswa ya. Tidak ada perbedaan apapun sebelum terjadinya penyekatan, sesudah terjadinya penyekatan, selain toko-toko tutup dan karyawan yang tidak bisa bekerja. Itu aja. Karena salah satu contoh ya, dicekat di dekat Simpang 3 Sipin sampai sebelum Universitas Muhammadiyah. Terus saya mutar lewat kanan, tembus di samping Universitas Muhammadiyah. Sebenarnya itu hanya memperlambat jalan saya saja, bukan berarti saya tidak bisa ke depan gitu nah. Jadi pandangan kami PPKM ini ataupun pembatasan gerak masyarakat kemarin yang sempat dilakukan oleh Polda Jambi itu dari sisi kami pun sia-sia rasanya begitu, karena memang masyarakat tetap beraktivitas dan juga pegawai daerah tetap ke kantor gitu loh, tidak work from home gitu. Dan juga kami sebagai mahasiswa, karena aturan PPKM level 4 ini dari tanggal 24 yang terasa banget ya, dari tanggal 24 itu 24 Juli kemarin kegiatan kami semuanya diundur, kalau nggak mau diundur di online kan semuanya. Padahal tanggal 24 sampai tanggal 25 Juli kemarin ada salah satu kegiatan yang dikerjakan atau dilaksanakan di Universitas Jambi, program Kemendagri, yaitu KKN Kebangsaan, dan itu tetap berjalan dan tetap melakukan pembukaan, dan ratusan mahasiswa di luar Jambi masuk ke Jambi untuk mengikuti KKN Kebangsaan tersebut. Ini sebenarnya sedikit menyayat hati kami ya sebagai seorang mahasiswa, dan juga kita sudah bersuara tentang itu, tapi sepertinya suara kita tidak didengar oleh penguasa. Dan juga kegiatan belajar mengajar mahasiswa itu belum ada titik pulihnya, titik temunya untuk langsung pembelajaran. Efeknya di mana nanti? Efeknya adalah intelektualitas serta
karakter mahasiswa yang kurang gitu. Karena mahasiswa itu selain dia belajar di kelas, dia juga harus aktif di kampus, baik itu dalam ajang lomba ataupun ajang organisasi begitu. Karena karakternya akan dibentuk di situ. Akan tetapi saya sendiri sebagai Presiden BMKBM Unja merasakan itu untuk mengkaryakan adik-adik dalam keilmuannya itu sangat susah, dan juga karakter-karakter mereka itu lebih condong ke karakter-karakter yang simple dan tidak mau berusaha, sehingga ada perubahan di sini. Dan kalau itu terus berlanjut, itu akan sangat berbahaya ya bagi generasi seterusnya begitu. Dan juga dari kami sebagai mahasiswa menanggapi juga yang kemarin masalah berkerumun, itu kan seharusnya pemerintah ataupun yang mengadakan panitia bisa mendata dulu secara online begitu. Mendata dulu secara online 800 orang yang memang akan divaksin begitu. Jangan langsung diiming-imingkan voucher belanja 100.000. Saya sempat survei ke teman-teman saya, mahasiswa, terkhusus mahasiswa yang memang notabene tinggal di kota. Saya tanya, teman-teman vaksin sebenarnya dan sejujurnya untuk apa? Pertama untuk prasyarat ya, untuk syarat pengen sertifikat vaksin. Yang kedua untuk voucher belanja. Itu yang akibatnya jadinya membeludak di sana. Saya rasa anggaran ataupun teknologi dari pemerintah itu sudah cukup memadai. Jangan sampai lebih tertib pembagian uang 75.000 di Bank BI kemarin. Kita harus daftar dulu secara online, tentukan jadwal, baru datang ke tempat. Nah, gitu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini dan juga penyekatan, kita terjadi kerumunan gitu. Itu sih Bang dari saya selaku pandangan ya sebagai mahasiswa juga, harapannya ini cepat sembuh dan berlalu sehingga kita mahasiswa juga bisa belajar secara online dan juga kita bisa lakukan kegiatan. Jangan sampai ya usaha Bang Akbar nanti berkurang terus karena mahasiswa nggak ada lagi nih yang buat kegiatan, nggak pesan spanduk ya, nah gitu. Dan juga Bang Andika ya kan kurang kader lagi nih yang baru-baru masuk karena memang nggak ketemu sama mahasiswa baru, biasanya banyak daftar ya kan, nah gitu sih Bang. Oke, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Nanda. Dan kita sejatinya juga ada narasumber satu lagi, itu Bang Hidmet Khaldun. Beliau Ketua YLKI Jambi, tapi memang beliau lagi di jalan dan beliau minta saya calling beliau. Mas saya pikir kalau by phone, selain kurang stabil via Zoom-nya, kalau audio ya. Terus dengan beliau juga berkendara, saya pikir juga safety first Bang, izin Bang. Untuk saya hold dulu dan mudah-mudahan di kegiatan lain kita bisa saling berinteraksi dan bisa memberikan kontribusi pemikiran dan aksi-aksi terbaik untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Dan beliau juga saya lihat cukup concern kemarin mendatangi DPRD Kota Jambi dengan berbagai advokasi, intinya ya mengkritik PPKM dengan beberapa poin yang mungkin bisa dilihat di laman media sosial beliau, Facebook, Hidmet Khaldun, seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita, dan info terupdate memang kita sudah dinyatakan oleh Wali Kota Jambi bahwasanya PPKM dengan perspektif ya, karena PPKM versi Kemendagri itu memang untuk Kota Jambi dan Batanghari diberlakukan. Jadi memang kadang di masyarakat terjadi dua versi, tapi saya ingin izin meluruskan, khususnya per sore tadi Wali Kota sudah menyampaikan juga bahwasanya terkait penyekatan dan penutupan tempat usaha baik yang esensial ataupun kritikal itu sudah mulai boleh dibuka untuk besoknya, seperti itu. Untuk besok hari, artinya Senin sudah mulai bisa normal seperti era new normal sebelum sepekan yang sudah kita lalui ini. Dan kita sudah sama-sama menyimak insya Allah tadi pandangan dari pengamat sosial, ada Bang Bahren, ada pegiat sosial juga di lembaga kemanusiaan, ada Bang Andika Hidayat, berikut dari mahasiswa dan pelaku UMKM yang concern dan yang kemarin memang harus memaksa menutup tokonya. Karena dengan adanya kebijakan baru ini, dan kita juga tidak tahu kebijakan apa ke depan yang akan diambil oleh pemerintah kota maupun satgas yang terkait, karena memang ini koordinatif dari Kemendagri turun ke gubernur, berikut ke wali kota dan kabupaten ataupun bupati. Saya izin ini langsung
arahnya kepada closing statement, sekaligus rekomendasi strategis dari kita, karena ini nanti akan kami kemas sebaik mungkin dalam sebuah video ataupun pemberitaan yang memang ini nantinya akan menjadi konsumsi publik berikut dengan pengambil kebijakan. Izin saya coba fokuskan lagi dengan telah ditetapkannya PPKM level 4 dengan penyekatan dan penutupan sektor non-esensial dan kritikal yang insya Allah besok sudah mulai bisa dibuka lagi. Kira-kira rekomendasi strategis apa berikut dengan kebijakan-kebijakan yang sekiranya akan diambil lagi agar apapun yang diambil itu memang memiliki logika hukum yang bagus, logika medis yang juga bagus, dan secara kemasyarakatan itu bisa diterima dengan baik. Bang Bahren, saya persilakan Bang, 3 menit Bang, izin Bang. Bang Bahren, dari Bang Bahren mungkin jaringannya Putus tuh Bang Bahren, nggak ada Oh iya, beliau barusan chatting saya, maaf bro, kata beliau, tapi saya belum lihat chatting selanjutnya. Baik, sembari saya coba mengklarifikasi melihat alasan beliau atau karena jaringan, saya persilakan kepada Bang Akbar. Bang, ini kebijakan sudah diambil Bang, ini bahwasanya memang besok sudah mulai aktivitas kayak biasanya, dan kira-kira rekomendasi strategis apa Abang selaku pelaku UMKM yang memang bergerak di bidang non-esensial dan kritikal kepada pemerintah Kota Jambi khususnya. Silakan Bang Akbar. Ya, sebenarnya usulan ataupun saran sebenarnya sudah saya siapkan tadi jika memang PPKM ini tetap dilanjutkan. Tapi ternyata update terbaru memang sudah di off-kan, jadi besok sudah mulai beraktivitas kembali, dan itu memang disambut teman-teman UMKM lain lah. Kan di grup-grup UMKM se-Kota Jambi ini ada, saya juga gabung di grup, ya banyak yang rasa syukur, banyak yang alhamdulillah gitu. Cuman kita menghindari jika sampai terjadi lagi nanti, kayaknya harus ada informasi atau koordinasi yang lebih tepat lagi. Kalau sekarang kan kayaknya serba dadakan semua kemarin, sehingga ada yang malu-malu kucing saya sebut tadi, jangan sampai itu terulang lagi. Dan kalau memang sekarang ini sudah boleh dibuka, tapi dengan catatan protokol kesehatan, saya rasa itu sudah jadi solusi yang cukup baik sampai saat ini. Tetap boleh buka, cuman kan protokol kesehatan tetap dijalankan. Itu aja memang. Setidaknya untuk keputusan tadi sore itu sudah cukup melegakan sementara ini ya. Kita nggak tahu nanti kalau ada kenaikan lonjakan lagi, tidak menutup kemungkinan PPKM ini akan lanjut lagi nanti. Tapi setidaknya saat ini sampai belum tahu batas mana, itu kita sudah bisa beraktivitas secara ekonomi lagi. Itu aja sih, Dik. Ya, kalau dari saya sih tidak ada saran lebih lagi karena sudah mulai dibuka kembali gitu kan, bisa beraktivitas. Gitu aja, Sidik. Oke, terima kasih banyak Bang Akbar. Semoga ini nanti kita beri kemas secara lebih baik lagi. Kita coba berikan referensi berpikir bagi siapapun pengambil kebijakan, khususnya Satgas COVID yang ada di Kota Jambi. Terima kasih sekali lagi Bang Akbar. Ini juga kita ada masuk atensi ke WhatsApp saya, ini dari senior saya di jurnalis juga. Ini terkait aksi cepat tanggap dan BMKB Unja ditujukan spesial. Beliau bertanya, ini namanya Bang Ramadhani dari media Gatra. Beliau menyampaikan seperti ini, izin saya bacakan. Izin bertanya kepada Bang Andika, Bang Bahren, dan Adinda dari mahasiswa yang luar biasa. Pasca PPKM, penyekatan pelaku usaha dan masyarakat umum menyebabkan omset usaha menurun. Artinya sepekan terakhir ini. Bagaimana rekomendasi Anda? Apa diperlukan keringanan pembayaran pungutan pajak daerah melalui kebijakan relaksasi lokal oleh Pemkot Jambi, misalnya dalam bentuk pembayaran pajak yang diringankan ataupun presentasinya diturunkan? Intinya seperti inilah, kayak relaksasi seperti itu. Mungkin ini juga bisa closing statement dari Bang Andika dan Kurniananda. Silakan kepada Bang Andika. Oke, terima kasih.
Ini untuk kalau misalnya ini akan berkelanjutan, apa yang akan harus diambil. Jadi menurut saya gini, untuk hal PPKM itu sebenarnya yang harus betul-betul diterapkan adalah tidak adanya kerumunan. Jadi sebenarnya kalau untuk faktor entah itu kasusnya esensial, non esensial dan kritikal segala macam, asalkan tidak ada hal yang sifatnya menimbulkan kerumunan, harusnya tidak menjadi permasalahan. Nah, yang akan jadi yang aku buka ada perangkat-perangkat dari pemerintahan, entah itu satpol atau segala macam, yang memang betul-betul harus menjaga setiap porsi ini berjalan dengan baik. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang akan tercederai sosialnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diambil. Keluarga kita ini sudah terlalu banyak bebannya, dan tolong jangan ditambah lagi lah. Ada banyak hal yang sebenarnya masih bisa kita lakukan untuk bisa menumbuhkan kembali geliat ekonomi yang terjadi di masyarakat, walaupun dalam kondisi pandemi yang seperti itu. Makasih, Dik. Boleh Nanda, silakan Nanda. Ya, Bang. Terima kasih, Bang Sidik. Dari ini dulu ya, tadi yang disampaikan oleh Abang Da tadi, pertanyaan juga kan. Jelas harapannya juga pemerintah adanya relaksasi ya untuk masyarakat. Tetapi mengingat juga, kata Menteri Keuangan, utang Indonesia ini bisa dibayar katanya kalau rakyatnya bayar pajak katanya. Jadi pilihannya dua, masyarakat dapat relaksasi pajak, utang Indonesia nggak kebayar, atau utang Indonesia kebayar, masyarakat dapat relaksasi. Itu aja sih sebenarnya kan. Nah, jelas pemerintah harus memikirkan sejauh itu, karena memang sudah berani menutup toko orang, ya harus bertanggung jawab dengan omset yang berkurang gitu. Dan juga harapannya kebijakan dari pemerintah ini jangan diambil sampai tumbang tindih lagi gitu. Kami dari mahasiswa nanggapnya kebijakan kemarin itu tumbang tindih. Kalau misalnya masih ingin diadakannya vaksinasi secara besar seperti kemarin, buat platform online untuk pendaftaran masyarakat Provinsi Jambi untuk daftar secara online ya, nggak bisa, ya harus ke tempat, ya selesaikan dulu vaksinasinya begitu. Baru PPKM, jangan sampai PPKM ini ya seperti sekarang. Mungkin ini menjadi bayaran pemerintah kepada masyarakat Jambi, karena kemarin di masa-masa penyekatan mereka sendiri yang membuka kerumunan. Mungkin ini balasannya sehingga dihentikannya lah PPKM. Mungkin seperti itu. Saya tidak menuduh ya. Dan juga dalam mengambil target kebijakan ya untuk Ketua Satgas yang terhormat, mungkin sekaligus orang nomor 1 di Provinsi Jambi gitu. Dalam mengambil kebijakan ini, kami harapannya sebagai mahasiswa itu target lapangannya itu orang yang paling berefek di masyarakat, yaitu tingkat isinya itu paling bawah gitu loh. Masyarakat yang memang ketika kita ambil ini memang berdampak untuk dia gitu. Nah, kalau itu yang jadi yang jadi targetnya, ke atasnya pasti bisa. Kalau misalnya dia petani lah misalnya ya, petani biasa, petani sayur, bukan petani sawit ya, yang berhektar-hektar, bukan petani sayur misalnya, cuma punya sebitak tanah dan menjual sayur itu. Ketika PPKM kan ditutup, nggak bisa jual sayur. Itu yang dijadikan survei. Kami harapannya seperti itu, karena ketika itu yang dijadikan survei, yang lain-lainnya itu pasti bisa mengikuti yang di atasnya, karena memang yang lain-lain kan lebih mampu. Itu harapan kami sebagai mahasiswa. Dan juga harapannya untuk selain pemerintah Provinsi Jambi dan juga pemerintah pusat, PPKM ini untuk dunia pendidikan jangan sampai, terutama saya ya, mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan, ya saya mahasiswa pendidikan. Saya beranggapan bahwa kalau misalnya tetap diadakan pendidikan secara online terus-menerus sampai beberapa tahun ke depan, baik tingkat intelektualitas dan juga tingkat akhlak dari pelajar itu akan menurun daripada generasi-generasi sebelumnya.
Oke, sekian Bang Sidik, mungkin bisa menjawab lebih dan kurang, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Sedikit Dik. Baik. Sorry. Oke, merespon dari yang disampaikan oleh Adinda Kurniananda. Nah, ada level tertentu yang memang harus menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini. Ya, itulah sebenarnya wadahnya ACT itu ada untuk membantu pengentasan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya nggak tahu ya kita versinya, entah itu terdata atau tidak oleh pemerintah, tapi kita memang punya tim asesmen sendiri yang memang betul-betul punya data itu, ini loh, orang ini butuh, dan itulah yang akan menjadi sasaran kita. Kita coba gunakan konsep gotong royong antara si A yang membantu si B, dan wadahnya itu adalah ACT. Kalau teman-teman tidak bisa melaksanakan itu secara langsung, udah kabarin kita, kumpulkan, udah kita implementasikan bareng-bareng. Gitu, Dik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber. Terima kasih Bang Dika yang terakhir sudah mencoba nambahkan. Dan demikianlah diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelum saya menutup, karena kita ini sudah saling mengenal, terutama saya izin karena kita dari media, saya izin menyapa senior-senior yang sudah join. Ini ada Bang Henry Nursal. Selamat malam Bang Henry, sehat selalu untuk Abang. Ada juga Bang Ramadhani dan ada Bang Nugroho dari CNN, Bang Ramadhani dari Gatra, dan Bang Henry dari Jambi Daily. Dari tiga senior-senior saya secara spesial nih memberikan space. Ada yang mau disampaikan karena ini banyak segmen yang join di sini, dan mudah-mudahan ini juga akan kita coba kemas untuk bisa dikonsumsi lebih luas lagi seperti itu. Silakan kepada abang-abang saya ini. Karena memang sudah join dan spesial saya beri space buat senior-senior saya. Bang Nugroho, Anton Nugroho, Bang Ramadhani, ataupun Bang Henry Nursal terkait PPKM, rekomendasi strategisnya seperti apa kira-kira? Monitor Bang Ramadhani. Oke, sedang tidak kondusif untuk cuap-cuap nampaknya. Monitor Bang Henry. Oke, menyimak saja nampaknya. Dan Bang Anton Nugroho juga menyimak. Dan saya pikir demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Dari beberapa representasi, baik itu NGO, pengamat, mahasiswa, ataupun pelaku usaha juga sudah menyampaikan rekomendasi strategis mereka, mulai dari apa yang dirasakan dari sepekan terakhir kemarin, berikut dengan rekomendasi strategis mereka kepada pemerintah Kota Jambi atau satgas terkait yang mengurusi COVID-19 ini. Dan insya Allah juga Jambi 28 TV akan semakin concern, karena memang kita tak ingin ada kebijakan-kebijakan yang mulai dari sia-sia atau justru tumpang tindih dan menimbulkan implikasi yang lebih besar. Mari sama-sama kita coba kompak, mari sama-sama kita coba terapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditelurkan oleh pemerintah dengan sebaik mungkin, dan antara penanganan COVID berikut dengan kesejahteraan ataupun keselamatan yang ini non-COVID secara medis, ini juga bisa terjaga. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh tamu-tamu yang ada di ruang online kita ini. Semoga dari hasil diskusi ini bisa menjadi referensi berpikir bagi pengambil kebijakan di Kota Jambi dan Provinsi Jambi, bahkan di tingkat nasional seperti itu. Demikian yang bisa kita sama-sama bahas pada malam hari ini. Insya Allah pada Senin sore tayangan kita ini akan sudah mulai bisa dipublish dan bisa memberikan impact yang besar kepada siapapun yang menyimaknya, terutama bagi pengambil kebijakan. Demikian, saya Muhammad Sidik, jurnalis Jambi 28 TV, mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.